Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Perumpamaan tentang ragi mengajarkan kepada kita cara kerja kerajaan Allah yang tidak nampak oleh mata jasmani, tetapi hasilnya luar biasa. Petrus, seorang nelayan, menjadi pengkhotbah besar yang dalam satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Paulus, si penganiaya jemaat, menjadi pekabar Injil yang luar biasa, dan 13 surat dalam Perjanjian Baru ditulis olehnya. Di sepanjang zaman, banyak orang mengalami perubahan hidup yang menakjubkan. Seperti ragi yang memiliki kuasa untuk mengubah tepung dan mengembangkannya menjadi adonan roti, demikian juga Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya kuasa untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Namun, sebagaimana untuk menjadi adonan roti, tepung membutuhkan waktu dan proses, demikian juga untuk menjadi serupa dengan Kristus, orang percaya membutuhkan waktu dan proses. Waktu dan proses tersebut terjadi sejak kita percaya sampai saatnya kita pulang ke rumah Bapa, dan akan menjadi sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dengan kata lain, secara status, orang percaya adalah orang kudus. Tetapi secara moral, kita adalah orang berdosa yang sedang menjalani proses bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Agar proses itu dapat berjalan dengan baik, selain kuasa untuk bertumbuh, Tuhan juga menyediakan momen-momen penting serta pertolongan Roh Kudus yang sejak kita percaya tinggal di dalam kita. Momen-momen penting itu berupa berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Namun, kita bertumbuh atau tidak tergantung dari seberapa besar kerinduan kita untuk bertumbuh. Seberapa banyak aspek hidup yang kita serahkan kepadanya. Seberapa peka hati kita untuk memahami isi hatinya dan menangkap momen-momen penting yang Tuhan sediakan. Seberapa sigap kita mengikuti pimpinannya. Pertumbuhan membuat iman kita semakin teguh. Sebaliknya, tidak bertumbuh adalah tanda bahaya yang harus membuat kita mengevaluasi diri dan bertobat sebelum benar-benar jatuh dan hancur. 2 Petrus 1 ayat 9 berkata, "Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, artinya tidak bertumbuh, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan." Pada hakikatnya, warga kerajaan Allah tidak bisa tidak bertumbuh. Karena itu, mari kita menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berproses dan bertumbuh secara maksimal. Sehingga bila tiba saatnya kita menghadap Dia, kita merasa puas karena kita sudah melakukan semua yang menjadi bagian kita dengan baik. Amin.